Halo sahabat Dynamics, selamat datang di Rumah Naga Nara. Rumah kita itu sebenarnya konsepnya open plan, jadi open space tanpa sekat, mensiasati supaya ruangan itu tampak lebih luas kayak gitu. Jadi memang belajar juga dari pengalaman rumah lama. Kalau misalnya terlalu banyak sekat tuh kita kadang suka nggak tahu ya anggota keluarga kita tuh ada di mana, anak kita ada di mana kayak gitu. Jadi dibuat open space ini supaya kita lebih gampang menjangkau atau melihat anggota keluarga di rumah. Gampang nih nyarinya di mana sih gitu kayak gitu. Ya inspirasinya sebenarnya banyak dari tempat-tempat traveling yang kita datengin kayak gitu. Terus udah gitu kita juga ngelihat banyak di media sosial kayak misalnya Pinterest atau Instagram kayak gitu ya. Jadi banyak inspirasi yang kita lihat, terus yang kita emang udah alami sendiri saat vacation, saat liburan kayak gitu. Ya, pertama kita pingin rumah ini rumah bernafas. Ya, jadi otomatis dengan rumah bernafas kita membutuhkan satu sirkulasi udara yang bagus dari dalam atau di luar. Nah, sehingga dari situ kita keinginannya sudah tahu nih kayak apa. Contohnya kayak memang ceiling kita tinggi-tinggi seperti itu. Nah, kedua kita juga ingin rumah tumbuh. Nah, rumah tumbuh jadi nanti untuk kedepannya rumah ini masih bisa kita gunakan untuk space kegunaan yang lain. Nah, terus ketiga kita ingin rumahnya ini adalah low maintenance. Jadi seperti dilihat ya, kalau siang ini memang kita benar-benar tidak menggunakan lampu. Nah, dari 3 item ini kita akhirnya berdua memutuskan untuk diskusi dengan arsitek kita. Dulu karena kita tuh minimalis budget banget gitu, jadi concern banget sama budget. Kita bilang sama arsitek kita, gimana nih mas rumah lama kita supaya jangan dihancurin sampai rata tanah, masih bisa digunakan gitu dengan struktur-struktur yang bisa dipertahankan supaya minimalis budget itu tadi. Nah itu tektokannya lumayan lama ya Pak, 3 bulan waktu itu kita sama Mas Mande untuk ngomongin desain ini gitu. Kira-kira struktur ini masih kuat nggak? Karena kan tadinya awalnya rumah ini nggak tingkat gitu kan, dan sekarang mau dibuat tingkat harus seperti apa gitu, apakah masih bisa ditambah atau dipertahankan atau memang harus ganti. Itu semuanya kita tanyain sih ke arsitek. Kalau misalnya sudut favorit keluarga ini sebenarnya sih kita di living room ya mas ya. Jadi memang di situ kita kumpul keluarga. Kalau kita sama anak saya lagi nonton, ya istri masak sambil nonton gitu ya. Itu memang jantung rumahnya itu ada di lantai 1 di area living room. Kebetulan belakangnya pas kitchen gitu. Jadi ya udah ngumpulnya nih memang di situ. Itu jadi kayak area favorit kita setiap kali di rumah gitu. Makna rumah idaman buat kita, rumah yang bisa membuat kita menjadi diri kita sendiri. Ya tempat di mana memang rumah itu jadi sanctuary-nya kita. Jadi kalau kita di luar itu kan memang kita milik masyarakat ya, kita bekerja, kita fokus di luar. Tetapi bagaimanapun juga selalu hati ingin kembali ke rumah. Karena kita betah di rumah, kita nyaman di rumah, kita seneng di rumah, banyak kegiatan yang kita lakukan di rumah. Itu rumah idaman bagi kami berdua sih. Tips aku misalkan mau punya rumah idaman, cari tahu dulu kebutuhan kita tuh apa, terus yang membuat kita seneng tuh apa gitu ya. Jadi kayak misalnya pemilihan warna atau pemilihan tema, dekorasi rumahnya mau dibawa kemana, itu harus jelas dulu. Yang membuat atau membawa aura rumah ini menyenangkan buat yang ninggalin gitu. Jadi gak terpaku dari berapa luasnya atau seberapa besar bangunannya gitu. Kayak kalau aku sama suami, rumah nyaman itu buat kita tuh rumah yang bersih, rumah yang rapih, rumah yang gak terlalu banyak barang. Udah seperti itu aja sih. Bersama Dynamics.